Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini itu boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin menyenangkan dan mempermuliakan hati Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang pagi hingga sampai malam nanti, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya apa yang kami dengar itu boleh memberkati kami, menuntun kami, mengubahkan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Nasihat Seorang Bujang. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 9 ayat 6 dan ayat yang ke-10. Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh." Ayat 10, kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, "Pikiranmu itu baik. Mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ayat firman Tuhan ini yang baru kita baca merupakan kisah Saul diurapi menjadi raja. Diceritakan ayah Saul yang bernama Kis kehilangan keledai-keledai betinanya. Oleh karena itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, untuk mencari keledai-keledai dengan membawa seorang bujang. Saul mencari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari pegunungan Efraim ke tanah Salisa, tetapi tidak menemukan keledai-keledai yang dimaksud. Kemudian berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi juga tidak menemukan. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, juga tidak menemui keledai-keledai itu. Dan ketika sampai ke tanah Suf, Saul berkata kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi bujangnya berkata bahwa di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Dan Saul menyetujui usul bujangnya itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidaklah mudah sebenarnya bagi Saul untuk menerima pendapat bujangnya ini. Sebab yang menyampaikan pendapat ini bukan seorang yang penting yang membuatnya untuk mempercayainya. Dia hanya seorang bujang, mungkin juga dikatakan budak, orang yang dipandang rendah oleh banyak orang dan tidak memiliki pengalaman seperti yang dimiliki oleh orang banyak. Pastinya pendapatnya akan sia-sia belaka bagi orang lain. Namun demikian, Saul memiliki sikap hati yang benar yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Sikap rendah hati Saul membuatnya menerima pendapatnya. Siapa yang menyangka bahwa keputusan Saul membawanya bertemu dengan Samuel, dan oleh kehendak Allah, Saul diurapi menjadi seorang raja Israel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menerima pendapat, nasihat, bahkan teguran memangnya tidak mudah. Diperlukan sikap hati yang besar. Diperlukan sikap rendah hati. Siapa orangnya yang memberi nasihat, teguran selalu menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk menerima atau menolak nasihatnya. Fokusnya kepada orang yang menyampaikan, bukan pada pentingnya nasihat atau teguran itu sendiri. Padahal Tuhan bisa memakai siapapun juga, orang-orang yang ada di sekeliling kita, untuk bisa memberi nasihat atau teguran kepada kita, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin baik dan kita semakin dewasa di dalam kekristenan. Memang untuk sesaat setiap nasihat atau teguran tidak mengenakan, tetapi hal itu membawa hidup kita ke depannya jauh
menjadi lebih baik. Dan jika kita perhatikan di acara Indonesian Idol, saat peserta setelah selesai membawakan lagu dan juri menilainya, pastinya segala kritik, masukan, dan nasihat yang diberikan terkadang tidak mengenakan, terkesan merendahkan, dan menjatuhkan. Bahkan kita yang menonton saja dibuat jengkel dan marah dengan komentar juri. Namun hal demikian sangat dibutuhkan bagi kontestan untuk menaikkan kemampuannya. Sehingga tidak jarang pada penampilan berikutnya, kontestan dapat tampil lebih baik. Respon yang benar terhadap nasihat, teguran, bahkan kritikan akan membawa hidup seseorang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau kita baca di dalam Amsal 19 ayat 20 dikatakan demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kunci seseorang menjadi bijak di masa depan adalah mendengar nasihat dan terima didikan. Bagaimana sikap kita terhadap nasihat dan didikan itu akan menentukan menjadi bijaksana atau tidak di masa depan. Untuk itu jangan keraskan hati terhadap nasihat atau didikan. Orang-orang di sekeliling kita pastinya bisa dipakai oleh Tuhan. Siapapun mereka, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberikan nasihat, bahkan teguran sekalipun, dan didikan untuk kita menjadi hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih setia dan anugerah Tuhan. Kalau pada hari ini ya Tuhan, kami boleh belajar ya Tuhan akan nasihat dan didikan. Buat diri kami ya Tuhan bijaksana ketika kami mendengar nasihat maupun didikan. Kami tahu ya Tuhan bahwa setiap nasihat dan didikan itu memberikan manfaat bagi kami. Sehingga bisa aja itu memberikan pendewasaan bagi kehidupan kami, agar hidup kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi berkat dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.